Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan dari 3 varian iPOS yang beredar saat ini. Jadi tujuan utama video ini adalah untuk berbagi atau sharing kepada kalian yang mungkin masih bingung mau pakai program apa dari beberapa pilihan varian yang ada, sehingga kalian nanti bisa memutuskan untuk beli program sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk 3 varian iPOS yang beredar saat ini, yang pertama ada iPOS 4, lalu yang kedua ada iPOS 5, dan yang ketiga ada iPOS Web-based. Oke, untuk iPOS 4 di sini yang pertama adalah dia stoknya bisa minus. Kalau misalkan kalian menginginkan program yang stoknya bisa minus, kalian wajib pilih iPOS 4. Karena di iPOS 4 ini untuk stoknya dia tidak harus ada stok dulu untuk bisa dijual. Jadi misalkan kalian tidak terlalu memikirkan stok atau tidak terlalu fokus kepada stok, kalian bisa pakai yang versi 4 ini. Oke, jadi ya, tadi yang pertama adalah stok bisa minus. Kemudian yang kedua adalah sistem HPP. Nah, sistem HPP-nya di sini di iPOS 4 itu hanya ada satu pilihan, yaitu Vivo. Nah, sistem HPP Vivo ini yang umum, yang sangat banyak dipakai di program-program kasir lainnya, karena di HPP Vivo ini dia sistemnya first in first out, dimana untuk perhitungan labanya dia akan mengambil dari harga pokok dari stok yang sebelumnya. Jadi misalnya kalian nanti melakukan pembelian barang, pembelian yang pertama harganya lebih murah, kemudian pembelian yang kedua harganya mungkin naik. Nah, nanti di sistem labanya dia akan menghitung dari stok yang harganya di pembelian yang sebelumnya itu tadi. Jadi istilahnya barang yang sebelumnya masuk dia akan dijual terlebih dahulu, kemudian nanti baru jika stok yang dari pembelian yang sebelumnya udah habis, baru mengambil dari harga pembelian yang berikutnya. Nah, itu untuk sistem HPP-nya Vivo. Kemudian yang ketiga adalah laporan atau laba transaksi, itu baru bisa dilihat setelah melakukan proses bulanan. Nah, ini juga perlu menjadi catatan kepada kalian yang menggunakan program iPOS 4. Jika kalian mau melihat laporan, itu alangkah baiknya kalian harus melakukan proses data terlebih dahulu. Karena jika kalian belum melakukan proses data, itu laporannya biasanya belum muncul, atau kalaupun sudah muncul itu belum sepenuhnya, jadi belum benar-benar terupdate gitu ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, dia sistem programnya adalah offline. Nah, jadi di sini program iPOS 4 ini memang masih offline, jadi tidak wajib ada internet untuk bisa dijalankan. Jadi selain itu juga menjadi kekurangan, di mana program iPOS 4 ini belum bisa diakses secara online menggunakan device Android maupun iOS. Jadi dia hanya bisa diakses menggunakan laptop atau PC aja. Namun misalkan kalian menggunakan iPOS 4 namun tetap ingin bisa online, itu kita ada solusinya, yaitu bisa menggunakan VPN atau VPS. Jadi seperti sewa server itu. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas di video yang berbeda, karena jika dibahas itu juga sangat akan panjang durasinya. Yang pasti secara defaultnya di program iPOS 4 itu adalah offline, tidak harus ada internet, dan tidak bisa diakses dari beda lokasi, baik menggunakan Android maupun menggunakan laptop. Nah, kemudian yang kelima, untuk sistem lisensinya di program iPOS 4 itu menggunakan serial number. Oke. Nah, untuk serial numbernya sendiri, dia satu lisensi itu bisa digunakan untuk 3 kali aktivasi. Jadi kalau misalkan kalian punya 3 komputer, itu kalian bisa cukup beli satu aja lisensi, kemudian nanti kalian bisa aktivasikan di masing-masing komputer tersebut. Nah, tapi kalau misalkan komputer kalian ada 5, nah otomatis kalian harus beli 2 lisensi, karena perhitungannya satu lisensi untuk beli komputer.
Jadi kalian tinggal kalikan saja, misalkan kalian punya 5 komputer, berarti kalian harus beli 2. Kemudian kalau misalkan kalian punya 7 komputer, berarti kalian harus beli 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk minusnya atau kekurangannya di program iPOS 4 ini, karena dia sistemnya offline, jadi database itu benar-benar ada di komputer atau di laptop kalian. Otomatis kalian juga harus berhati-hati, karena jika nanti suatu saat komputer kalian rusak atau laptop kalian rusak, kalian akan kehilangan data kalian. Sehingga kita menyarankan untuk rajin melakukan backup database setiap harinya, supaya jika nanti terjadi masalah dengan komputer kalian atau laptop kalian, itu tinggal kalian ambil backup database-nya, kemudian di restore di komputer yang baru. Kemudian yang selanjutnya di program iPOS 5. Nah, untuk program iPOS 5 ini dia sebenarnya ada 3 varian lagi ya, yaitu varian standar, varian profesional, dan varian ultimate. Nah, jika kalian ingin mengetahui perbedaan fitur dari 3 varian tersebut, itu kalian bisa tonton di video kami yang sebelum-sebelumnya. Itu ada yang membahas tentang perbedaan 3 varian iPOS 5 mulai dari fiturnya, plus minusnya, dan lain sebagainya, itu sudah dikupas tuntas. Nah, di sini saya akan membahas tentang poin-poinnya saja. Untuk yang pertama, di program iPOS 5 itu stoknya tidak bisa minus. Jadi kalian harus input stok terlebih dahulu, baru bisa jualan. Nah, itu tentunya berbeda sekali dengan di iPOS 4 tadi, di mana di iPOS 4 itu stoknya tidak bisa minus. Nah, jadi di sini kalian harus perhatikan ya. Kalau misalkan kalian ingin program yang stoknya akurat dan tidak bisa minus, itu kalian bisa pakai iPOS 5. Tapi kalau kalian ingin stok yang bisa dibilang tidak terlalu akurat, atau kalian tidak terlalu peduli dengan stok, kalian bisa pakai iPOS 4. Nah, di sini di iPOS 5 stoknya tidak bisa minus, jadi kalian harus input stok dulu baru bisa jualan. Kemudian untuk sistem HPP-nya sama dengan di iPOS 4, yaitu menggunakan FIFO, yaitu first in first out. Kemudian yang ketiga, laporan laba dan keuangan dapat dilihat tanpa harus proses bulanan. Nah, ini berbeda dengan di iPOS 4, di mana tadi kalian harus melakukan proses data sebelum melihat laporan. Sedangkan di versi iPOS 5 ini kalian tidak perlu melakukan proses data, namun laporannya sudah terekam secara otomatis. Nah, itu kelebihan dari iPOS 5. Sehingga akan memudahkan kalian jika kalian ingin suatu waktu melihat laporan. Jadi kalian tidak perlu harus repot-repot cari menu proses data, kemudian proses datanya mulai bulan apa. Itu akan butuh waktu yang sangat lama ya, jadinya tidak efektif. Kemudian yang keempat sama, yaitu sistemnya masih offline seperti di iPOS 4 ya. Namun di iPOS 5 ini dia meskipun dia offline, tapi database-nya bisa diakses menggunakan Android. Jadi di iPOS 5 ini ada aplikasi Android yang bisa dikoneksikan dengan iPOS 5 yang ada di komputer atau laptop kalian. Tentunya harus menggunakan koneksi internet ya. Nah, itu juga masuk ke poin selanjutnya, yaitu bahwa di iPOS 5 memang ada aplikasi Android yang bisa diakses menggunakan internet. Nah, tapi kalau misalkan kalian tidak mau pakai internet untuk akses Androidnya, itu juga bisa. Tapi kalian harus mengkoneksikan antara server kalian dengan Android kalian, itu harus terkoneksi menggunakan jaringan yang sama. Contohnya, misalnya kalian menggunakan WiFi, kalian harus terkoneksi ke WiFi yang sama antara server dan HP kalian. Itu bisa terkoneksi meskipun tanpa menggunakan koneksi internet, itu bisa terhubung. Nah, untuk cara settingnya atau cara mengkoneksikannya itu kita juga sudah ada videonya di video-video sebelumnya untuk cara koneksi
iPOS 5 ke Android. Nah, namun meskipun dia bisa diakses dari Android, tapi sayangnya belum bisa diakses dari iOS. Jadi kalau kalian menggunakan iOS itu kalian belum bisa menggunakan aplikasi iPOS 5 mobile. Jadi memang baru ada di Android saja. Mungkin nanti kedepannya akan ada update lagi supaya tersedia di iOS-nya. Kemudian berikutnya untuk lisensi. Nah, lisensinya di sini berbeda dengan iPOS 4, di mana lisensi di iPOS 5 itu ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan serial number. Nah, untuk menggunakan serial number ini, dia itu satu lisensi bisa untuk 5 device. Artinya apa? Jika kalian beli iPOS 5, kemudian pilih yang variannya yang menggunakan serial number, itu satu serial numbernya bisa diaktifasi untuk 2 kali di satu komputer server, tapi dia bisa mengakomodir 4 klien lainnya. Jadi satu server plus 4 klien. Nah, 4 klien ini itu bisa untuk laptop, komputer maupun Android. Nah, jadi jatuhnya lebih hemat juga karena dengan satu lisensi itu bisa untuk mengakomodir 5 device sekaligus. Nah, tapi misalnya kalian ingin lebih dari 5, misalnya kalian punya device-nya 10. Nah, itu kalian bisa namanya order tambah device. Order tambah device itu kalian bisa order sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak perlu beli lisensi lagi, kalian hanya perlu order tambah device sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalkan kalian mau nambah 1 boleh, nambah 2 boleh, nambah 10 juga boleh. Jadi lebih fleksibel gitu untuk penggunaannya. Kemudian tadi kita bahas yang menggunakan serial. Nah, yang kedua dia ada pilihan lain menggunakan USB dongle. Nah, untuk USB dongle ini perbedaannya dengan serial number adalah dia aktivasinya tidak perlu menggunakan SMS aktivasi dan tidak ada batasan berapa kali aktivasinya. Namun dia menggunakan USB dongle yang dipasangkan di komputer kalian, sehingga nanti otomatis lisensinya akan aktif sesuai dengan program yang kalian beli. Nah, untuk USB dongle ini dia kelebihannya dia tidak ada batasan berapa kali aktivasi atau berapa kali dilepas pasang di komputer manapun, itu tidak ada batasannya. Namun untuk batasan device-nya itu sama, yaitu satu dongle untuk 4 klien atau satu server plus 4 klien. Nah, kalau untuk batasan device-nya itu masih sama, namun untuk batasan dia bisa dilepas pasang di komputer manapun itu tidak ada batasannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti komputernya rusak, kalian tidak perlu aktivasi ulang dan tidak perlu khawatir jatah aktivasinya berkurang karena di USB dongle tersebut tidak ada batasannya. Kemudian untuk kekurangannya juga ini masih sama dengan di iPOS 4, di mana yang sering terjadi adalah database-nya rusak karena komputernya yang error atau komputernya kena virus dan lain sebagainya. Jadi kami menyarankan untuk rutin melakukan backup database. Oke, selanjutnya ini adalah program iPOS Web-based. Nah, program iPOS Web-based ini dia untuk nama domainnya menggunakan ketoko.co.id. Jadi kalau misalkan kalian nanti browsing kemudian kalian lihat ketoko.co.id, itu sebenarnya dia masih satu developer dengan program iPOS, namun hanya saja untuk domainnya dia tidak dibuat misalkan iPOS.com atau apa, karena ya itu dari pihak sana kita tidak tahu ya kenapanya. Namun yang pasti program ketoko.co.id ini itu masih satu developer dengan program iPOS. Nah, untuk yang pertama
di program iPOS web base ini stoknya bisa minus. Nah, ini mirip dengan karakter yang ada di program iPOS 4, di mana stoknya di sini bisa minus. Jadi kalian tidak perlu input stok dulu untuk bisa jualan. Tapi pastinya ada konsekuensinya. Jika kalian misalkan stoknya minus, otomatis nanti laporannya juga tidak akan akurat ya. Jadi pasti ada aja selisih atau perbedaan di laporannya. Kemudian yang kedua, sistem HPP-nya di sini average. Nah, berbeda dengan di iPOS 4 atau di iPOS 5. Di iPOS yang web base ini sistem HPP-nya menggunakan average. Jadi average itu adalah sistem perhitungan rata-rata. Jadi rata-rata dari pembelian sebelumnya dengan pembelian selanjutnya, kemudian dibagi rata gitu, sehingga muncul labanya sekian gitu. Jadi ini sistem HPP-nya average. Jadi kalau untuk melihat laporan labanya itu mungkin akan berbeda dengan di iPOS. Jadi kalian harus perhatikan juga di sini untuk program iPOS web base sistem HPP-nya average. Jadi kalau misalkan kalian menginginkan laporan sistem HPP-nya yang Vivo, kalian berarti tidak cocok menggunakan iPOS yang web base ini. Kemudian yang ketiga, untuk laporan laba dan keuangan dapat dilihat kapanpun tanpa proses bulanan. Nah, ini juga mirip sekali dengan iPOS 5, di mana dia tidak perlu melakukan proses bulanan untuk bisa melihat laporan. Kemudian yang keempat, sistemnya online. Nah, ini juga berbeda dengan iPOS sebelumnya, di mana di program ini dia database-nya 100% online. Jadi database-nya berada di server cloud khusus, di mana ketika kalian mau mengakses program ini memang benar-benar harus ada internet. Jadi kalau misalkan kalian punya toko, kemudian kalian pakai program ini, ketika kalian koneksi internetnya bermasalah atau mungkin tidak stabil, kalian tidak bisa akses database program tersebut, karena memang harus online, harus ada internet, dan harus stabil jaringannya gitu. Kemudian yang berikutnya, karena dia online, dia bisa diakses dari mana saja. Artinya di sini dia tidak dibatasi berapa kali aktivasi, dia tidak dibatasi berapa device yang bisa akses, karena dia sistemnya online. Jadi kalian tinggal buka browser, misalnya di browser, kemudian login, itu kalian sudah bisa akses programnya. Kemudian selain itu juga, selain bisa diakses dari browser, dia juga ada aplikasi Android-nya dan juga ada aplikasi iOS-nya. Dimana tadi di program iPOS 5 dia belum bisa diakses dari iOS, namun di iPOS yang versi web base ini sudah bisa. Jadi lebih fleksibel untuk kalian yang sering keluar kota atau keluar negeri gitu, supaya kalian bisa tetap memantau dari usaha kalian cocok sekali pakai program ini. Nah, kemudian untuk sistem lisensinya di sini juga tidak seperti di iPOS 4 maupun iPOS 5, karena sistem lisensinya adalah berlangganan. Jadi kita tidak beli serial number, kita tidak beli USB dongle, jadi kita sistemnya berlangganan bulanan. Nah, kalau misalkan kalian tahu aplikasi Mokapos, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sistem berlangganan. Nah, karena sistemnya berlangganan, di sini tidak ada batasan device yang ada seperti di iPOS 4 maupun di iPOS 5. Jadi untuk jumlah device di sini bebas, kalian bisa akses di mana saja, kapan saja, dari mana saja. Misalkan kalian mau akses dari 100 handphone Android pun itu tidak masalah gitu ya, karena sistemnya bukan aktivasi tapi berlangganan. Nah, kemudian karena dia online, jadi otomatis database-nya lebih aman ya, karena database-nya itu ada di server khusus ya, yang pastinya bukan di komputer kalian ataupun bukan di laptop kalian. Jadi keamanannya sudah
terjamin oleh pihak penyedia layanan ini. Jadi kalau misalkan untuk database, kalian sudah tidak perlu khawatir lagi akan rusak atau error dan lain sebagainya, karena sudah dijamin oleh pihak developernya bahwa data kalian akan aman. Dan otomatis yang bisa akses data kalian hanya kalian, karena hanya kalianlah yang memiliki akses seperti menggunakan user dan password sendiri. Ya, kurang lebih itu untuk perbedaan dari 3 varian iPOS yang beredar saat ini. Nah, ini mungkin kalau nanti ada iPOS yang versi selanjutnya, mungkin nanti akan kita bahas lagi. Namun untuk saat ini baru ada 3 varian ini ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin masih bingung mau pilih iPOS 4 atau iPOS 5 atau iPOS yang online. Itu kalian dengan adanya video ini kalian bisa menentukan pilihan kalian sesuai dengan usaha yang kalian jalani. Oke, demikian untuk video kali ini. Jika kalian berminat dengan produk-produk yang tadi saya sebutkan, kalian bisa kontak tim marketing kami yang linknya saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum, supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.